Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di video ini kita bisa melihat betapa angkuh dan sombongnya si Taufik Asegaf, di mana sepertinya atau kelihatannya jaim atau jaga image, atau lebih tepatnya jaga wibawa ya. Tapi pada akhir kesimpulannya justru bukan wibawa yang didapat, tapi kekonyolan dan cenderung menyebalkan. Nah, terbukti penilaian daripada hadirin di situ bukan merasa ada seseorang yang wibawa, tapi justru ada seseorang yang mengusik atau tidak wibawa sama sekali, tidak wibawa plus, istilahnya begitu. Masa seseorang di mimbar atau di panggung, ngapain dia ngomel-ngomel ke tukang kacang sedang jualan, nggak ada kolerasinya sama sekali. Jadi bukan menjaga wibawa itu ya, justru menyebalkan iya. Ya, untuk itu ayo kita tonton dan simak videonya. Ada seorang tokoh atau kiai yang juga ikut menilai akan keberadaan si Taufik Asegaf di waktu itu. Terlibat di wilayah menjadi seorang muhibbin sampai memberanikan diri bersatu di wadah namanya dakwah pemuda Islamiyah dulu itu. Saya menyaksikan banyak ketimpangan di sana. Pernah saya hadir di daerah mana itu, Tambak Sari, wilayah Pelindisan. Waktu itu kiai yang hadir almarhumlah Kiai Ali Bahrudin, guru Torekoh Qadiriyah Wanaksobandiyah Mutabaroh. Saya termasuk santrinya. Di saat saya hadir di sana, karena kiai saya hadir, di situ ada pemandangan yang tidak indah. Ketika Habib tampil, dia tidak begitu menghargai kepada para kiai-kiai. Dianggap kayak anak kecil begitu saja. Kalau kita sudah menjadi tradisi, ketika ada orang yang kita anggap luhur, itu ketika bersalaman ya dengan sama-sama, kalau duduk ya harus duduk, bukan dalam kondisi berdiri terus salaman begitu. Begitu hinanya kiai-kiai kita, dihinakan. Dari perjalanan semacam itu menjadi apa ya, menjadi keprihatinan, termasuk saya berpikir, masuk ngene rek cucu Rasul rek. Kemudian pernah lagi ada seorang penjual kacang. Waktu itu terjadi, saya di garda terdepan waktu itu, membawa ratusan penerbang dengan jamaahnya waktu itu. Wilayah Pasuruan ke barat itu termasuk Gerongan, Raci, Petaunan, Ragusari, Kerapia, itu komandonya saya. Bahkan sebelum acara itu saya kumpulkan di masjid kampung saya. Ayo seluruhnya ayo kumpul dulu, latihan dulu. Besok kita tampil dakwah pemuda Islamnya biasa. Komandannya kan ketua Robito Alawiyah itu, Habib Taufik itu yang punya panggung waktu itu. Waktu itu saya berhusnudon, sama seperti yang lain waktu itu saya kuper ya, nggak ngerti. Betul ndak itu masih belum menseleksi sejauh kayak Kiai Madudin. Cuma ketika tampil di sana, ketika Nun Sewu Habib Taufik mencaci, saya menyaksikan sendiri. Ada seorang penjual kacang waktu itu yang merokok. Kemudian pengajian sampai berhenti karena Habib Taufik mencaci dan menyuruh perokok itu untuk berhenti. Bahkan sampai, kalau kamu tidak mematikan rokokmu, pengajian ini bubar. Saya prihatin waktu itu, ya Allah, atas wong betul kacang akhirnya. Itu jaraknya kalau panggung jauh. Jadi ini di musola, di masjid waktu itu di Doyong gitu. Oleh ngeregani awak itu. Wah itu.
Jadi dia berdiri kayak mungkin kayak hati tadi nabi ngono. Kemudian orang yang merokok jual kacang itu nggak ngerti, dia kan tidak bagian dari yang ngaji, hanya jualan kacang begitu saja. Oh, untuk pengajian saya ingin tahu rokokan, kebal kebul, nikmat. Gitu. Kemudian itu di luar pagar masjid. Jadi pagar, kemudian halaman ini luas, terus baru masjid. Jauh lah. Nah, aku kaget waktu itu. Artinya begini, ya Allah, masalah sepele, masalah rokokan, wong rokok, apalagi bukan dari jamaah yang ngaji, orang penjual kacang. Biasa kalau ada pengajian ini orang penjual balon, penjual es, penjual kacang ini sama-sama meramaikan. Kalau di kita kan enggak. Kita sambut, ayo dodol cek ramai pengajian sisan lah wis, ayo wis sing dodol kacang ya dodol ayo ramaikan semuanya, ayo berbagi rezeki kan begitu. Nah itu gara-gara rokokan diusir. Nah sejak saat itu saya mengambil sikap, saya mufarokoh betul ini. Ini bukan panutanku, aku kudu pindah, aku harus selesai di situ. Sejak saat itu jamaah maulid saya nggak usah melu. Merinding kalau ngalih Loh, sampean merinding. Saya sangat bukan merinding lagi, mangkel kepada perilaku yang seperti itu. Saya kecewa sekali waktu itu. Kalau saya yang dicaci mungkin drengas-drengas, tapi seorang yang apa ya, dari wong yang biasa, yang nggak ngerti lah aturan dilarang merokok dan segalanya, hanya mengais rezeki dodolan kacang, kemudian dicaci dari panggung yang semua mata mengarah kepada dirinya. Wah, termasuk saya ngungah. Oh, bos, aku gak karep. Ternyata wong dodolan kacang sambil merokok itu dimarahi. Di majelis ini tidak boleh merokok. Menjadi harus rasanya ini mati rokok. Nah, ono tembakau di Kadromut. Dari Nusantara yang gue nih. Nek di Pasuruan termasuk Indonesia. Di Indonesia ini dadi kiai durung bisa rokokan, durung dadi kiai. Wes senengane kiai-kiai Nusantara iki ambek mutolaah, ambek rokokan, ambek ngopi, sampai kopi gara-gara ngopi sampai masuk surga. Gak kesuwen dadi kita cinta Habib. Kita santai saja. Agama itu sebetulnya santun. Agama itu indah. Yang di apa ya? Sebarkan oleh Wali Songo itu gak ono sing haram blas. Termasuk wayang-wayang jari haram, jari Habib haram itu enggak. Terus Gus Rohman itu malah jadi alat wayang, jadi alat untuk mencerdaskan umat, untuk mengajak umat masuk Islam. Ayo masuk, ayo syaratnya ya apa? Katu kartis gak usah syahadat ae wis, ayo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya wis lho sing ngono. Ceritane juga tentang kebaikan. Bukan cerita-cerita sing model maksiat itu. Begitu bijaksananya para kiai-kiai kita, para pendahulu kita, termasuk yang diterapkan oleh Wali Songo. Dan di Nusantara ini mayoritas para ulama itu zuriyah dari Wali Songo. Ketika Wali Songo dihinakan, tidak tersambung ke Rasulullah, marahlah anak cucu ini, termasuk saya, protes, tidak benar, ya apa gitu. Habib iki kok ngawur, tambah suwe tambah ngawur. Maka dawuh Gus Purwanto, pentinglah untuk kita bersatu di wadah PW ini. Setidaknya beliau tadi ngomong duduk semata-mata urusan nasab, ndak paten kon nasab sapa sakarepmu. Ketika kamu menghinakan leluhur Nusantara, ketika kamu melecehkan Nusantara, maka sebagai anak bangsa akan bangkit, akan tidak terima. Jadi jangan coba-coba. Kalau dulu saya sering pakai istilah oknum habaib, oknum habib, per orang-orang, oknum habib. Misalnya jamak ternyata, terkoneksi ternyata. Engko nek ono sing elek gini wadule referensi ini nang Robito Alawi, nang ternyata mereka itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, itu oknum, tidak. Sudah menjadi satu kesatuan mereka itu yang sudah jelas. Kalau nama sampai nama Gufron itu oknum. Mama Gufron Oknum karena satu. Mama Gufron itu dulu kan lucu-lucuan itu ya. Sing Bima Koli gitu ya. Makoli, Bima Koli. Jangan kan tahu itu.
Itu banyak orang yang bingung kan menafsiri. Ojo maneh Habib. Orang-orang kita dewi, orang TWI kan bingung. Ya apa rek sing ngisi ini? Ternyata apa? Ngeprank itu. Dalam rangka mencerdaskan MUI kita. MUI ketika Mama Gufron ngomong ambil semut, Bimakoli itu terus kemudian dianggap sesat. Padahal Mama Gufron ngeprank gitu. Loh kamu kok MUI kok ribut urusan saya ngomong dengan semut? Bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama, yang penting cinta Habib masuk surga? Di mana posisi MUI? Kemudian ada yang namanya leluhur Kabaib, yang namanya siapa itu? Yang Isra Mi'raj 70 itu. Bagi mukodam gitu. Pakai mukodam dah apal hamban. Aku lo mboten apal, saking nyengkak-nyengkaknan niku aku. Ya ngoten niku lah. Jarene sedina Isra Mi'raj 70 kali. Kalau saya jenengan Muhyiddin Gus jelaskan apal rotib hadat. Mboten kula damel Gus. Apa wasilah niku dateng leluhur kono to. Kula sani kula rubah sedaya ketika wasilah. Wasilah pertama nang ngene Duriya Wali Songo. Mbah kita Wali Songo kula mulai lancar bener. Riyen balik-balik nggih golongane fakih niku kodam niku sampai keliru kodam niku sing kula sebut. Jane iki mboten lah lek wasila ya nang leluhur dhewe, karena leluhur iki yang memberikan kebaikan untuk bangsa dan pribadi kita. Mboten sungkan-sungkan kula termasuk nyebut Mbah Slaga, Mbah Hasan Sanusi, Mbah Saad, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi. Lancar pun iki. Riyen mboten jarang. Kelanten wis kedoktrin sing golongane kodam niku lho. Termasuk mbah kula sing di wilayah Ponorogo, Mbah Ageng Anom Besari, Ki Ageng Muhammad Besari, biasa kula sebutaken. Walaupun jeneng-jeneng sing model Jawa-Jawa nih. Nyai Kiai Purnomo barang niku. Niku jago-jago niku.